Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat, rahmat dan ridho serta karunia-Nya pada kesempatan pagi ini kita semua dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan acara KBM di bulan Ramadan, yaitu diisi dengan pesantren Ramadan, yang mana mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beserta keselamatan semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi MTS maupun MA Ma'arif 2 Malangbong, alhamdulillah pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang zakat, ya, tentang zakat fitrah. Itu materi yang disampaikan oleh Bapak karena untuk materi Bapak sudah dikasih judul oleh panitia pesantren Ramadan, yaitu tentang zakat fitrah dan Idul Fitri, ya, tentang zakat fitrah dan Idul Fitri. Zakat fitrah yang kemarin sudah disampaikan bahwa zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi semua orang yang beriman
dan wajib dikeluarkannya itu adalah di akhir bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan. Kemudian kemarin sudah dikatakan kadar atau banyaknya zakat fitrah itu untuk kita madhab Imam Syafi'i yaitu dengan letter, ya, dengan letter kalau di kita, bukan dengan mud atau so, gitu kan. Mud dan so itu adalah ukuran ukuran asli dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah diperkirakan dipindahkan oleh ulama Indonesia kepada liter. Maka kadar zakat untuk setiap seorang mukmin, ya, untuk setiap seorang mukmin yang wajib dikeluarkan di akhir bulan Ramadan itu adalah 3/4 liter, ya, 3/4 liter. Nah, itu untuk pelaksanaan zakat fitrah, ya, untuk pelaksanaan zakat fitrah. Namun waktunya zakat fitrah, ya, waktu wajibnya zakat fitrah itu di akhir bulan Ramadan, tapi kalau melaksanakan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan pun boleh, hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Jadi mubah itu boleh tanggal 1 Ramadan sudah mengeluarkan zakat fitrah, itu boleh hukumnya. Cuman kalau mengeluarkan sebelum masuk kepada waktunya diharuskan memakai kaid, ya, diharuskan memakai kaid. Jadi apabila kita memberikan zakat fitrah misalkan tanggal 1 Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan atau tanggal 20 Ramadan, itu harus pakai kaid dari kita kepada orang yang diberikan. Contoh, misalkan ini saya memberikan zakat fitrah saya kepada kamu, ya, atau kepada bapak atau kepada amilin, gitu kan, dengan kaid apabila umur saya sampai, itu apabila umur saya sampai kepada wajibnya zakat fitrah, maka beras ini menjadi zakat fitrah, gitu kan, menjadi zakat fitrah. Itu sudah dengan niat tadi, ya. Nawaitu an ukhrija, itu harus apa niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Nah, itu tadi kaidnya apabila beras ini sampai kepada wajib zakatnya saya, maka beras ini menjadi harta zakat saya. Dan apabila tidak sampai usia untuk melaksanakan wajibnya zakat, bisi pondok umur, ya, tanggal 20 atau tanggal hiji atau pertengahan bulan Ramadan geus ngaluarkeun zakat, ternyata usia tidak sampai, ya, kaburu maut, berarti kan kaburu maut, can akhir Ramadan kaburu maut, ya, nauzubillah, orang mah tetap minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu harus pakai kaid kalau mengeluarkan zakat sebelum masuk waktu. Jadi kalau tidak sampai kepada waktu wajibnya zakat, ya, maka beras ini menjadi sedekah, ya, maka beras ini menjadi sedekah. Jadi ulah kieu kaidnya, kalau tidak sampai kepada wajibnya zakat saya, waktu wajibnya zakat saya, maka beras ini harus dikembalikan lagi oleh bapak. Ya, ulah gitu. Ya, saya jadikan sodako. Sebab sebetulnya boleh, ya, ada kaid harus mengembalikan, boleh. Misalkan ke amilin atau orang yang diberikan zakat oleh kita. Kalau saya tidak sampai kepada wajib zakat, maka beras ini harus dikembalikan, itu boleh. Ya, boleh dikembalikan. Dan insya Allah tara aya lah gitu. Ya, insya Allah tara aya nu mentang ngembalikan dari zakat fitrah. Ya, lamun tayama tidak sampai kepada waktunya zakat fitrah. Itu kaidnya, harus pakai kaid.
kalau mengeluarkan zakat fitrah sebelum waktu wajib, ya, sebelum waktu wajib. Karena ada waktu-waktu mubah atau waktu boleh, yaitu dari mulai tanggal 1 Ramadan, ya, mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal akhir bulan Ramadan, itu waktu mubah. Jadi maksudnya masih terkurung oleh bulan Ramadannya. Itu termasuk waktu mubah atau boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena sudah dijelaskan tadi, waktu wajibnya itu adalah di akhir, ya. Jadi setelah surupnya matahari, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, yaitu dengan datangnya waktu maghrib. Nah, itu waktu wajibnya, ya, waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu sangat besar pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar manfaatnya bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah sesuai dalam keterangan dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, annahu qala, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyaratu asya'a. Siapa orang yang mengeluarkan zakat fitrah, ya, siapa orang yang mengeluarkan zakat fitrah, maka ada untuk orang tersebut adalah 10 kebaikan, 10 dari berbagai kebaikan, gitu kan? 10 dari berbagai kebaikan, perkara kebaikan. Yang pertama, dengan sodakoh fitri itu, sodakoh atau zakat fitrah itu, ya, yang pertama dengan zakat fitrah itu kebaikannya apa? Yang pertama, jasadnya akan dibersihkan dari dosa, ya. Jadi jasadnya itu akan dibersihkan dari dosa. Itu yang pertama, dengan sodakoh zakat fitrah. Jadi ada 10 kebaikan. Yang pertama, jasadnya akan dibersihkan dari dosa. Jadi di bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang sangat berkah, ya. Dengan berpuasanya pun sudah berkah, ditambah lagi dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dengan sodakoh atau sodakotul fitri, ya, dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka akan ada 10 kebaikan. Yang pertama, akan apa? Dibersihkan jasadnya dari dosa-dosa, ya, dari dosa-dosa. Siapa sih orang yang tidak mau bersih jasad dari dosa atau dirinya dari dosa? Semua orang itu tidak mau punya dosa, kan? Meskipun selalu berbuat dosa, tapi inginnya tetap tidak ingin ada dosa, artinya tidak ingin ada dosa. Nah, maka keluarkanlah zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ya, kebaikan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yaitu orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu akan dimerdekakan dari api neraka, ya, akan dimerdekakan dari api neraka. Itu yang kedua. Jadi orang yang memberikan zakat fitrah akan dimerdekakan dari api neraka. Merdeka artinya bebas, ya. Jadi orang yang berpuasa, orang yang berzakat fitrah, ya, orang yang berzakat fitrah maka akan dimerdekakan dari api neraka, bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam hadis ini, gitu kan? Amin ya rabbal alamin. Siapa sih orang yang tidak bebas, ingin bebas dari api neraka? Jangankan kita orang beriman, kan? Ya, jangankan kita orang beriman, non muslim pun mereka juga berdoa. Ya. Sok lamun aya nu maot orang Kristen sok kumaha. Itu kan? Pasti yang apa? Yang menjadi ucapannya itu, tujuan mereka itu adalah ada
di dalam kebaikan dan ada di surganya Allah, kan gitu. Ya, ada di surganya Allah. Jadi mengharapkan mereka juga kebaikan kan, mengharapkan surga. Ya, mengharapkan surga. Ingin dibebaskan daripada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai orang beriman tahu, ya. Sebagai orang beriman tahu bahwa orang kafir itu atau non muslim itu tidak wajib dia melaksanakan semua kebaikan, semua apa yang dia perintahkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib bagi orang non muslim. Ya, kata agamanya itu orang non muslim itu tidak wajib mutolabah. Ya, tidak wajib mutolabah di dunia, tetapi orang non muslim itu wajib siksa di akhirat. Ya, wajib siksa di akhirat. Nah, itu non muslim atau orang kafir, ya, atau orang kafir. Jadi wajib siksa. Jadi sebetulnya orang non muslim, orang kafir itu akan mendapatkan siksa di alam akhirat, gitu kan? Akan mendapatkan siksa di alam akhirat. Nah, itu kebaikan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang ketiga bagi orang yang melaksanakan shadaqatul fitri atau zakat fitrah. Yang ketiga, puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang ketiga, dengan melaksanakan zakat fitrah itu maka puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan yang pertama sudah dikatakan bahwa saum itu mudabdabun bainas samai wal, ya, wal ard. Jadi puasa itu ngambang antara langit dan bumi, ya, ngambang antara langit dan bumi. Jadi belum tentu mau kemana itu puasa. Nah, dengan sedekah fitrah, gitu kan? Dengan sedekah fitrah di sini dikatakan yasiru shaumuhu maqbulan. Jadi puasanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadikan satu ibadah yang sia-sia, gitu kan? Ya. Tidak akan menjadikan satu ibadah yang sia-sia puasa itu. Jadi dengan adanya diperkuat lagi dengan sedekah atau zakat fitrah, maka puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dijelaskan kemarin juga bahwa zakat fitrah itu untuk puasa itu seperti sujud sahwi untuk sholat, gitu kan? Seperti sujud sahwi untuk sholat. Jadi bisa menambal kekurangan-kekurangan puasa. Ya, bisa menambal kekurangan-kekurangan puasa. Kalau kita muhasabah kepada diri kita, ya, muhasabah kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita, sudahkah kita melaksanakan saum dengan baik? Itu aja pertanyaannya, ya. Sudahkah kita melaksanakan saum dengan baik? Tanya diri kita sendiri, itu kan, supaya kita bisa muhasabah. Jadi ada pertanyaan, sudahkah kita melaksanakan saum dengan baik? Sudah belum? Ya, sudah belum? Itu kan? Jadi pertanyaannya seperti itu. Sudahkah kita melaksanakan saum dengan baik? Ya. Mungkin jawaban kita insya Allah, gitu kan? Ya. Mungkin jawaban kita bukan jawabannya belum. Bukan. Tapi insya Allah. Sebab kita sedang berjuang untuk berbuat baik ketika melaksanakan puasa. Ya. Berbuat baik untuk berjuang berbuat baik untuk melaksanakan puasa. Nah, maka ada kekurangan-kekurangan di dalam puasa itu insya Allah akan ditambal oleh zakat fitrah. Seperti yang jelaskan, seperti kekurangan dalam sholat itu bisa ditambal dengan sujud sahwi, gitu kan? Bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jadi puasa pun bisa ditambal dengan mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang ke berapa? 3.
Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat yang keempat, dengan mengeluarkan zakat fitrah, ya, dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka orang yang berpuasa itu akan ditetapkan di surga, ya, akan ditetapkan di surga. Maksudnya diwajibkan surga, yastaujibul jannah, ya, yastaujibul jannah, wajib di surga. Ya puasa, ya zakat fitrah, gitu kan? Ya puasa, ya zakat fitrah, maka wajib surga, ya, wajib surga bagi orang yang berpuasa kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Akan diberikan lagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi ketiga saumnya diterima, yang keempat akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Terus diberikan kegembiraan, gitu kan? Ya, diberikan kegembiraan. Ini unggulnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikannya bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, wal khamisu yakhruju min qabrihi aminan. Yang kelimanya bahwa orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu akan keluar dari kuburannya itu dengan aman, dengan selamat, ya. Jadi yang kelima, orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan keluar dari kuburannya itu dengan aman. Memang dari kuburan akan keluar kembali. Hah? Bakal keluar dari moal tina kuburan. Kemana keluarna? Ke dunia. Lamun ti kuburan keluar dari dunia bakal kumaha? Ngalabar meureun. Kan? Bakal ngalabar jelema dihudangkeun di kuburan keluar dari ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini keluar dari kuburannya itu karena semua manusia akan dibahas lagi kan? Akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kuburannya orang-orang tersebut. Ketika ada ba'as setelah kiamah, ya, setelah terjadinya kiamah ada ba'as, jadi dibangkitkan, hari kebangkitan. Nah, itu. Hari dibangkitkannya manusia sing para lentung kawas toge, ya, dina kuburan anak moal aya nu tinggalin hiji ge kabeh ge bakal bangkit deui dari mulai zaman atau manusia di zaman Nabi Adam, ya, sampai kepada manusia di akhir zaman. Jadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal akan dibangkitkan kembali keluar dari kuburannya masing-masing. Nah, orang yang berpuasa dan melaksanakan zakat fitrah maka diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut akan keluar dari kuburannya itu dengan aman, ya, dengan aman, selamat, kan? Itu orang yang berpuasa dan zakat fitrah, karena keluar dari kuburan itu beda-beda nanti itu, ya, beda-beda manusia yang keluar dari kuburannya itu berbeda tingkah, itu kan, akan berbeda tingkahnya. Aya nu karek ba'as wae dirubah oleh Allah wajahnya, contoh seperti itu, ya, dirubah oleh Allah wajahnya menjadi wajah babi misalkan, atau dirubah wajahnya menjadi wajah himar. Ada itu orang-orang. Ada saja orang yang berjalan dengan kepalanya teu kabayang, ya, jaga mah teu kabayang lamun jelema lempang ku sirahna, itu kan, bisa mual. Ya, bisa mual. Tapi sesuai dengan amalnya, dalam akhirat kok kan bisa.
ya, akan ikan masing aya ge kagorengan tetap akan lebih berat kepada timbangan amal kebaikannya, ya, kepada amal kebaikannya. Siapa orang yang tidak mau seperti itu? Ya, pasti semua orang itu meskipun pendosa besar, ya, meskipun pendosa besar atau berat, tetap dia akan meminta kepada Allah kalau dia masih beriman, dengan kalau dia masih beriman tetap dia akan minta kepada Allah nanti ketika ditimbang amalnya itu akan minta kepada timbangan diberatkan timbangan amal kebaikannya, ya, amal kebaikannya, karena dengan beratnya amal kebaikan sudah menjadi tanda bahwa dia itu akan selamat, gitu kan? Dia itu akan selamat daripada api neraka, ya, selamat daripada api neraka. Yang terakhir ini dari kebaikan mengeluarkan zakat fitrah, ya. Yang terakhir Allah akan melebur, ya, Allah akan melebur namanya orang tersebut, orang yang mengeluarkan zakat fitrah, akan melebur namanya orang tersebut, maksudnya orang yang mengeluarkan zakat fitrah dari golongan-golongan orang yang celaka, dari golongan orang-orang yang akan celaka. Dileungitkeun ku Allah namana, ya, bakal dileungitkeun ku Allah namanya dari golongan-golongan orang yang akan celaka. Nu tadi nama geus ditulis ku Allah yen eta si jalma teh bakal cilaka. Tapi kusabab ngaluarkeun zakat fitrah di bulan Ramadan, maka namanya dilebur, artinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan, ya, kebaikan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang mengeluarkan zakat fitrah. Itu tentang zakatnya, Materi yang pertama. Sekarang tinggal masuk kepada materi yang keduanya. Kaitannya tetap erat, itu kan, antara zakat fitrah dan Idul Fitri, ya, dan Idul Fitri. Maksudnya Idul Fitri itu adalah hari Lebaran. Ya, hari Lebaran atau hari kebahagiaan, Idul Fitri. Kalau dilihat kepada namanya, kembali kepada kesucian, ya, kembali kepada kesucian. Itu yang dinamakan dengan Idul Fitri. Kita akan mengalami lagi yang namanya Idul Fitri, ya, Idul Fitri yaitu hari Lebaran. Dan harus diketahui bahwa kita sebagai umat Islam itu mempunyai dua lebaran, ya, mempunyai dua lebaran. Yang pertama lebaran yang kecil dan yang kedua lebaran yang besar. Pertama lebaran yang kecil, yang kedua lebaran yang besar. Kalau dalam istilah agamanya lebaran asgor dan lebaran akbar, ya, lebaran asgor dan lebaran akbar. Lebaran yang kecil itu yang mana? Yaitu lebaran Idul Fitri, ya. Lebaran yang kecil itu adalah lebaran Idul Fitri. Dan lebaran yang besar, ya, lebaran yang besar atau lebaran yang agung adalah lebaran Idul Adha, ya, lebaran Idul Adha. Nah, itu dua lebaran bagi umat Islam. Setiap tahunnya pasti akan dijalani bagi orang-orang yang panjang usianya, gitu kan?
Amin ya rabbal alamin. Seperti kita yang sedang menjalankan saum pasti akan tiba saatnya terhadap Idul Fitri. Ya, terhadap Idul Fitri. Yang mana artinya tadi sudah dikatakan bahwa Idul Fitri itu adalah apa? Kembali kepada kesucian. Ya, kembali kepada kesucian. Fitrah. Ya, kembali kepada fitrah. Suci artinya. Sebab manusia itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Sucinya suci bagaimana? Maksudnya sucinya suci bagaimana? Ya? Maksudnya fitrah di sana itu kesuciannya itu kesucian apa? Hah? Kesucian apa? Ya, kesucian lahir. Kesucian lahir, lahir dalam keadaan suci. Ya, ya lahirnya dalam keadaan suci. Kesucian apa? Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan suci. Suci di sini adalah ayat fitratil Islam. Ya, ayat fitratil Islam. Jadi maksudnya kesucian di dalam Islam. Ya, maksudnya kesucian di dalam Islam. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan suci dalam Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut jadi Yahudi. Ya, itu sebab orang tuanya itu. Ya, sebab orang tuanya yang akan menjadikan anak tersebut jadi Yahudi. Agama Yahudi, gitu kan? Agama Yahudi. Fa'abawahu yuhawidanihi. Aw yunasironihi, atau menjadi sebab orang tuanya itu anak tersebut menjadi beragama Nasrani. Aw yumajisanihi, atau menjadi sebab orang tua tersebut menjadi anaknya itu beragama Majusi. Ya, beragama Majusi. Jadi yang jadi sebab agama Yahudinya, agama Nasraninya, agama Majusinya bagi anak tersebut adalah orang tuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang tua, gitu kan? Dengan sebab orang tua kita, maka kita lahir dalam keadaan suci sesuai dengan tafsiran hadis tersebut dalam ada kesucian Islam. Orang tua kita jadi sebab kita menjadikan beragama Islam. Ya, jadi sebab kita dijadikan menjadi agama Islam. Itu sebab orang tua, karena orang tua kita pun adalah beragama Islam. Jadi yang menjadi patokan orang tuanya. Ya, yang menjadi patokan adalah orang tuanya yang paling pertama. Lahir dari muslim, itu kan? Lahir dari golongan muslim, maka anak itu muslim. Kalau lahir dari golongan kafir, maka anak tersebut akan menjadi kafir. Kita bisa telaah, ya, bisa kita lihat sekarang pun seperti itu, ya, sekarang pun seperti itu, betul kan? Sokwe tinggali kalau anak orang Kristen bakal jadi Islam mual kan? Ya, anak orang Kristen dilahirkan di orang tuanya yang beragama Kristen, anaknya bakal jadi Islam mual, anggar bakal jadi Kristen, ya. Anggar bakal jadi Kristen karena inti adalah orang tua, gitu kan? Inti adalah orang tuanya. Tapi ada dengan sebab adopsi bisa saja orang Kristen jadi Islam, dan sebaliknya orang Islam bisa jadi Kristen, bisa jadi kafir. Namun diadopsinya ke orang kafir kan? Ya, karena itu jadi sebab juga sama, ya, jadi sebab juga sama.
Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, yaitu maksudnya suci keislaman, ya. Suci keislaman. Nah, sekarang ada yaumul fitri, kembali kepada kesucian. Ya, kembali kepada kesucian. Apakah kesucian Islam di sini Idul Fitri itu atau kesucian daripada dosa? Nah, ada bedanya. Ya. Lamun dilahirkan maka kesucian Islam, gitu kan? Lamun dilahirkan anak baru lahir itu ada dalam kesucian Islam. Tapi kalau Idul Fitri, ya, kalau Idul Fitri itu kembali kepada kesucian itu maksudnya kembali kepada kesucian daripada dosa. Ya, kembali kesucian daripada dosa-dosa karena kita sudah Islam kan? Mata puasa ge beragama Islam. Nah, di sini kembali kesuciannya itu kepada kesucian daripada dosa. Datang Idul Fitri kembali kepada suci, ya. Maka kita akan kembali kepada seperti anak-anak lah. Ya. Seperti apa? Kertas. Gitu kan? Seperti kertas yang putih, ya. Jadi maksudnya tidak ada titik sedikit pun di dalam kertas tersebut. Jadi suci daripada dosa, ya, suci daripada dosa, kembali kepada kesucian. Maka di hari fitri, itu kan, di hari fitri manfaatkan oleh kita semua, ya, manfaatkan oleh kita semua untuk saling menghapus dosa, ya. Bukan memberikan dosa kadek di Idul Fitri teh, tapi untuk saling menghapus dosa. Papangi jeung babaturan, selamat hari raya Idul Fitri, sasalaman nyanggakeun dosa abdi. Tek diterima moal. Ya, tek diterima moal. Dibere dosa, nyanggakeun dosa abdi, mangga tampi. Ya, mangga tampi. Ya. Tapi tarima moal menanya nu kitu. Ya. Jadi jangan salah bahasa, ya. Kan orang sok menta dihampuranya, sok menta dihampura ketika berlebaran gitu. Jadi momentum lebaran teh benar-benar digunakan ke orang sadayana untuk saling memaafkan, ya, untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Jadi saling memaafkan itu harus sebersih-bersihnya. Ulah silih maafkan tapi dina hate aya kene unek-unek. Gitu nya. Keun wae lah ayeuna lebaran di Hampura. Itu kan. Ayeuna we pedah lebaran di Hampura, tapi kayak geus saminggu mah lewat lebaran lah. Nah, gitu nya. Masih kene aya email-email gitu. Masih aya kata-kata akhir nanti setelah lebaran malah kumaha engke we. Nya. Jadi moal di Hampura ngomong gitu nawae geus jadi dosa deui. Ya. Bercerita seperti itunya pun sudah menjadi dosa. Jadi kalau mau saling memaafkanlah secara bersih. Ya, secara bersih. Betul-betul harus saling memaafkan. Apalagi dengan momentum Idul Fitri. Ya, dengan momentum Idul Fitri, selamat hari raya Idul Fitri, gitu kan? Kita sering berdoa kepada Allah atau mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna. Ya, kan gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Lamun aya nu kitu ngadoa urang kudu ngaminan. Ya. Urang kudu ngaminan, kan sok aya nu disambungkeun seperti gitu. Selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya. Wa antum kulla amin bi khair. Ini selamat hari raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima kepada saum kita semua. Intinya mah gitu. Ya. Kepada saum kita semua. Itu doanya. Tapi intinya hari dina Idul Fitri mah kudu saling memaafkan. Ya, kudu saling memaafkan.
Nah, kembali kepada Idul Fitri yang tadi, apabila datang hari raya Idul Fitri maka manfaatkan oleh kita. Artinya malam Idul Fitrinya harus dijadikan lebih memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti tadi datangnya malam Idul Fitri dipakai hura-hura. Ya, dipakai hura-hura. Kegembiraan yang berlebihan, ya. Kegembiraan yang berlebihan, jangan seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan. Agungkan malam Idul Fitri, ya. Agungkan malam Idul Fitri. Tadi diantaranya bahwa orang yang mengagungkan malam Idul Fitri itu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di waktu ketika tidak ada perlindungan dari siapapun, ya, kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dilla illa dilluh. Teu aya iuh-iuh kecuali iuh-iuh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh jaga bakal terjadi di alam akhirat. Ya, di poe kiamat teh kan matahari itu 7 dengan dekat gitu kan. 7 sinar matahari dengan dekat akan menyinari semua manusia yang dibahas, yang dibangkitkan lagi dari alam kubur. Orang yang akan mendapat perlindungan akan mendapatkan iuh-iuh, ya. Nah, iuh-iuh anu ti Allah, itu kan? Teuing siga kumaha iuh-iuh Gusti Allah Subhanahu wa taala eta. Yauma la dilla illa dilluh, ya. Tidak akan mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tah di antaranya orang-orang yang akan seperti itu adalah orang-orang yang suka memuliakan, mengagungkan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Artinya dimanfaatkan sekali untuk memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakbir. Kalau mau nu bagus mah kuat lebih ka 1000 ta maca takbir. Itu kan? Maca takbir. Ya, di malam hari raya Idul Fitri. Nah, itu dengan datangnya malam Idul Fitri. Jadi kaitannya dengan wajib zakat tadi, ya, dengan wajib zakat. Kembali kepada kesucian. Dan dengan adanya malam Idul Fitri, kita pun disunatkan nanti di waktu paginya itu adalah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, melaksanakan sholat Idul Fitri dikatakan di sini di dalam kitabnya bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnat, ya, hukumnya sunnat muakkad. Artinya sunat muakkad itu sunat yang diperkuat. Berarti sunat muakkad itu sudah mendekati terhadap fardu. Ya, sudah mendekati terhadap fardu. Salat Idul Fitri itu disunatkan bagi lihadirin wa musafirin, bagi orang yang hadir, maksudnya yang ada di suatu kampung, atau bagi orang-orang yang musafir, datang ke kampung tersebut, bertamu, itu musafir. Ya. Tetap hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Sunat bagi laki-laki ataupun sunat bagi perempuan. Laki-laki sama, perempuan sama. Disunatkan untuk melaksanakan sholat Id. Ya. Jamaatan halnya berjamaah, bisa dengan berjamaah wa furadi, ya. Wa furadiyah, jeung bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri itu dengan sendiri munfarid, kan? Jadi bisa dilaksanakan berjamaah, bisa dilaksanakan dengan munfarid, itu sholat Idul Fitri. Karena sholat sunat yang disyariatkan berjamaah itu adalah hanya 4, ya. Sholat yang disunatkan atau disyariatkan berjamaah itu hanya 4 sholat sunat yang disyariatkan berjamaah. Yang dibolehkan berjamaah, satu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua sholat sunat
istisqa. Ya. Yang kedua salat sunat istisqa. Itu disunatkan berjamaah. Yang ketiga salat sunat gerhana. Ya, salat sunat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan, ya, atau gerhana bulan. Nah, itu salat-salat yang disunatkan untuk dilaksanakan berjamaah. Tapi meskipun sendiri pun sah. Ya. Sendiri pun sah. Cuman bedanya kalau diberjamaahkan disunatkan ada khutbah. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik sholat istisqa ataupun sholat gerhana. Jadi kalau diberjamaahkan mesti harus ada khutbah. Berarti khutbah dua. Seperti khutbah sholat Jum'ah, ya, seperti khutbah sholat Jum'ah itu kalau diberjamaahkan. Kalau munfarid, kalau sendiri tidak sunat khutbah, ya. Sholat Idul Fitri sendiri di rumah, ayo khutbah, nyarek khutbahan saha, coba itu kan. Atau sholat gerhana, ayo khutbah padahal sorangan, rek khutbahan saha, ya. Ayo khutbah itu kan berpidato, dakwah, papatah. Ayeuna sendiri mapatahan saha. Ya. Nah, itu berjamaah sedikit-sedikitnya berjamaah itu 2 orang. Ya, salat Idul Fitri 2 orang sunat khutbah. Karena berjamaah meskipun 2 orang. Ya, meskipun 2 orang, nu hiji khotib, nu hiji mustami kan gitu. Ya, nu hiji khotib, nu hiji mustami. Komo nu hiji jadi moroki mah deui nu naikeun. Nya mustami nya muroki gitu kan. Nya mustami nya muroki, geus ngamurokian diuk ngadengekeun sorangan. Pokoknya apa ngaran-ngaran berjamaah mah disunatkeun kudu aya khutbah. Ya. Eta salat Idul Fitri. Jadi sama dengan salat Idul Adha, sama dengan salat istisqa minta hujan, sama dengan salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi kalau diberjamaahkan disunatkan untuk melaksanakan khutbah 2. Seperti khutbah 2-nya Jum'ah. Dan boleh sholat tersebut dilaksanakan furoda. Ya, munfarid sendiri silakan. Ya, silakan munfarid juga bisa. Sholat Idul Fitri kasiangan ya. Itu kan? Sholat Idul Fitri kasiangan. Meureunan takbirna rada nunutan jam 3 kasarean lep. Ya, atawa tas salat subuh ieu tunduh heula arek peureum heula we menunggu waktu salat Idul Fitri. Ari pek hudang-hudang jam 8. Ya. Ari pek teh hudang-hudang jam 8 bisa keneh teh salat Idul Fitri. Jam 8. Bisa teh? Salat Idul Fitri jam 8 siang. Bisa teh salat Idul Fitri? Biasa. Ya. Bisa salat Idul Fitri kan berarti bakal munfarid, bakal sorangan gitu kan. Ya. Sabab waktuna salat Idul Fitri teh timimiti dina waktu duha. Ya. Qadra rumhin. Karena kira-kira satumbakna matahari gitu kan. Nya naik matahari kira-kira 1 tumbak. Lain tina gunung 1 tumbak teh di tempat bijilna. Ya, di tempat bijilna matahari naik 1 tumbak kan eta waktu duha. Nah, ya memang geus diatur waktu duha teh tina waktu subuh ditambah 2 jam 10 menit. Ya. Tina waktu subuh ditambah 2 jam 10 menit eta waktuna duha. Ayeuna subuh jam sabaraha? Jam 4:38. Ya, jam 4:38. Berarti jam genep 38 eta geus waktu duha. Jam genep 38 ditambah 10 menit. Berarti jam genep 48. Jam 7 kurang 12 menitnya. Jam 7 kurang 12 menit teh waktu duha. Ta waktu duha teh waktuna salat Idul
Fitri. Ya. Waktuna salat Idul Fitri teh berarti jam 7 kurang 12 menit lamun ayeuna. Dangke besok ngurangan deui waktu mangke. Kayak ngurangan deui waktu subuhna. Ya. Bisa saja nanti mas 4:30 waktu subuh teh pas jam 4.30. Berarti waktu duhana jam genep 40. Ya. Jam genep 40, jam 7 kurang 20 menit. Eta contoh waktu duha. Waktu sholat duha itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sampai kapan waktunya pelaksanaan sholat Idul Fitri? Sampai Jawal. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri itu waktunya itu habisnya itu sampai Jawal. Jawal tenaon? Lingsir. Ya, lingsir panon poe itu kan waktu duhur. Nah, berarti waktunya sholat Idul Fitri itu sampai kepada sebelum datangnya waktu duhur. Jadi lamun kaberangan jam 8 karek bangun ya. Batur manggeus cara salaman geus marura kupat geus naon gitu. Ieu karek bangun terus sholat Idul Fitri. Sholat sendiri. Ya, hayang kenging sunat sholat Idul Fitri, sholat sendiri. Kan? Nah, itu untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hukumnya sunat muakkad sholat Idul Fitri itu ya bagi kita di dalam dina madhab yang lain, contoh seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu adalah fardu ain. Jadi lamun urang madhabna Imam Hanafi wajib da sholat Idul Fitri teh kawas sholat kawas sholat fardu anu 5 ya menurut Imam Hanafiyah ya Abu Hanifah. Jadi sholat Idul Fitri teh hukumna wajib fardu ain. Tapi numutkeun Imam Ahmad ya numutkeun Imam Ahmad jeung indana deui Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i numutkeun Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad yen salat Idul Fitri teh hukumna fardu kifayah. Ya, hukumna fardu kifayah. Beda kan fardu ain jeung fardu kifayah. Ai fardu kifayah berarti wajib keneh kan? Fardu kifayah teh wajib. Cuman fardu kifayah itu bisa ditolong oleh orang lain. Ya. Bisa ditolong oleh orang lain. Kawas ngurus mayit fardu kifayah mah. Kawas ngurus mayit lamun aya anu geus ngamandian mayit berarti gugur dosa anu sejen. Ya. Cukup we 5an, 6an, nah, gitu kan. Salat Idul Fitri oge cek anu memberikan hukum fardu kifayah, bahkan di madhab Syafi'i aya nu hukuman fardu kifayah ya. Maka salat Syafi'i itu bisa ditolong oleh yang lain. Asal sebagian melaksanakan maka gugur dosa yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ari fardu ain mah mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, gitu kan? Ya. Diganjar lamun migawena jeung bakal disiksa akan mendapatkan adab siksa Allah apabila meninggalkannya, eta fardu ain. Ari fardu kifayah mah kumaha? Idza fa'ala ba'dun saqatal haraju anil baqin. Ya, idza fa'ala ba'dun saqatal haraju anil baqin. Apabila telah melaksanakan yang sebagian maka gugur dosa yang lainnya, gitu kan? Maka gugur dosa yang lainnya. Itu fardu kifayah. Tapi ada yang mengatakan lagi bahwa sholat Idul Fitri adalah sunat muakkad. Jadi sunat yang kuat. Jadi muakkad pun kuat artinya sudah mendekati terhadap fardu. Ya, sudah mendekati terhadap fardu. Matak dina sholat oge aya sunat muakkad atau sunat abad. Eta anu sok harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, harus diganti dengan sujud sahwi lamun dina salat.
Supaya itu sunat abad muakad keneh teh artina. Abad teh banget sama jeung muakad teh dikuatan. Jadi lamun tinggalin kudu digantian ku sujud sahwi, berarti sudah mendekati terhadap fardu ya, sudah mendekati terhadap fardu. Nah itu sholat untuk pelaksanaan sholat id di hari raya. Jadi waktunya itu adalah di waktu duha ya, di waktu sholat duha sampai sebelum waktu sholat duhur ya, sebelum waktu sholat duhur itu untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sunat diberjamaahkan dan boleh untuk dilaksanakan munfarid. Apabila berjamaah maka disunatkan untuk melaksanakan khutbah ya, khutbah dua seperti khutbah duanya sholat Jum'ah. Kalau munfarid tidak disunatkan untuk melaksanakan khutbah. Banyaknya sholat Idul Fitri itu 2 rakaat seperti sholat sunat biasa. Banyaknya 2 rakaat. Cuman ada hal-hal yang disunatkan di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah takbiratul ihram ya, disunatkan takbir 7 kali ya, disunatkan takbir 7 kali dengan membacakan doa. Contoh seperti doa yang sering yang suka dibaca oleh kita semua, yaitu dengan membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu di rakaat awal itu disunatkan 7 kali takbiran ya. Kemudian di rakaat yang kedua disunatkan dengan 5 takbiran ya. Disunatkan dengan 5 takbiran. Itu dalam pelaksanaan sholatnya. Sebelum membaca Fatihah ada takbir. Nu awal 7 kali, anu kedua 5 kali. Nya rakaat kedua 5 kali. Perjalanan kesananya sama itu. Pelaksanaan sholat Idul Fitri seperti itu. Seperti sholat biasa. Nah ini Idul Fitrinya ya. Idul Fitrinya. Nah itu tentang zakat dan Idul Fitri. Ya mungkin sekian untuk materi hari ini ya, untuk pelaksanaan daripada materi yang Bapak sampaikan. Kebetulan cuma 2 kali pertemuan, kemarin 1 kali, sekarang terakhir gitu ya. Sekarang terakhir untuk di sini di MTS dan MA. Apa yang telah disampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua ya, dan bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadikan ilmu dan dapat menambah kebaikan-kebaikan di dalam menjalankan ibadah saum kita ya, di dalam menjalankan ibadah saum kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa setelah ngaji ya. Mari. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladhi yanfa'un. Rabbi faqina wa faqih alana wal qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin anta razuqana wasi wa anta razuqal amana hamdi tawasul
abdika wasulku ngawur mugi Gusti rizkiya kanjeng baran keamanan. Catch 'em all.